Siapa yang memadamkan api Majusi, api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam? Nabi Muhammad lahir, api Majusi menjadi padam. Siapa yang memadamkan? Allah. Kenapa Allah padamkan api Majusi di hari lahirnya Nabi? Kok tidak di hari-hari sebelumnya? Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk memadamkan api Majusi sebelum Nabi Muhammad lahir bisa. Tapi kenapa di lahirnya hari Nabi Muhammad? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Maka kita siapa kok tidak memuliakan dan tidak mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, cintai beliau, jadikan beliau sebagai teladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu, jadikan beliau sebagai idolamu. Nabi Muhammad mencintai kalian, Nabi Muhammad sangat cinta kepada kalian, sampai-sampai kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajha, inna Rasulillah fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain fa'alqaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala la kanatid dunya tadumu li wahidin la kana Rasulillah fiha mukhallada. Apa kata Sayyidina Ali pada saat detik-detik terakhir nafasnya Nabi Muhammad? Aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata ummati ummati faqubida Rasul, dan meninggal Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kanatid dunya tadumu li wahidin la kana Rasulullah fiha mukhallada. Andaikan bisa satu wujud hidup abadi di muka bumi, yang paling pantas itu cuma Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk siapa? Untuk kalian sebagai umat. Nabi Muhammad, beliau pipi beliau tertusuk tulang sampai tembus ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Nabi Muhammad gigi gerahamnya patah, gigi gerahamnya Nabi patah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni yang berada di Yaman, Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi ketika Uwais Al-Qarni mendengar Nabi Muhammad gigi gerahamnya patah, Uwais Al-Qarni ambil benda tumpul, dia pukulkan di pipinya agar gigi-gigi gerahamnya patah. Kenapa? Dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mukanya dilempar dengan kotoran onta, dilempar batu sampai dahinya berdarah. Ketika dahi beliau berdarah, beliau tampung darah itu agar tidak jatuh di atas tanah. Kenapa? Karena kalau darah beliau jatuh di atas tanah, Allah akan tenggelamkan orang-orang yang melempari beliau. Apa kata beliau? Mereka adalah umatku, mereka belum diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berjuang untuk siapa? Untuk kalian semua sebagai umat. Agar apa? Agar apa? Agar iman sampai. Agar apa? Agar Islam sampai. Agar apa? Agar masjid sampai. Agar apa? Agar ulama sampai. Agar apa? Agar kiai sampai kepada kalian, agar ilmu agama sampai, agar tauhid sampai, agar syariat sampai, agar seluruh ilmu-ilmu itu sampai kepada kalian. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan. Setelah sholat sampai, malah kalian belakangi. Setelah takwa sampai, malah kalian campakkan. Setelah syariat sampai, malah kalian campakkan. Kalian mengambil budaya barat, kalian mengambil orang-orang barat sebagai teladan kalian, sebagai pedoman kalian, sebagai pedoman anak-anak kalian. Kalian tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mulutmu mengaku umat Nabi, saya umat Nabi, saya umat Islam, tapi kau tidak sholat. Saya umat Nabi, tapi masjidmu sepi. Saya umat Nabi, tapi kedua matamu memandang hal-hal yang haram. Saya umat Nabi, tapi kamu kencingnya berdiri. Saudara-saudara, Masjid Istiqlal loh, tahu Masjid Istiqlal? Itu bodoh DKM-nya itu. Kenapa bodoh? Karena mereka bikin tempat kencing berdiri, saudara-saudara. Masjid itu bikin tempat kencing duduk. Masjid bikin tempat kencing berdiri, udah kayak bandara aja ente. Dorong orang-orang untuk bikin sunnah, dorong orang-orang untuk melakukan sunnah. Ente ketua masjid, orang-orang yang ada di masjid bikin tempat kencingnya duduk. Adapun orang yang masuk ke dalam itu kencingnya berdiri atau duduk, urusan mereka. Yang penting kamu telah dorong mereka untuk mengikuti sunnah. Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ats-Tsaur itu banteng. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri dipanggil banteng? Karena dia masuk ke masjid itu mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara ya Tsaur qaddimul yumna. Hei banteng, dahulukan kaki kananmu.
Ditegur saudara-saudara. Engkau mengaku apa? Engkau mengaku umat Nabi, tapi kedua tanganmu tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Siapa golongan yang dicintai oleh Nabi? Anak yatim, fakir miskin, para janda-janda. Kau ngaku cinta Nabi, tapi kau tidak pedulikan mereka. Kau biarkan mereka dalam keadaan lapar, kau biarkan mereka dalam keadaan teraniaya, sedangkan mereka golongan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kau biarkan besok anak-anakmu merayakan Valentine. Engkau ngaku apa umat Nabi, tapi kalian para orang tua biarkan anak-anak gadis kalian membuka aurat. Saudara-saudara, makanya jangan heran bapak-bapak yang ada di sini, pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada saudara-saudara. Kewajiban kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta, pagi siang sore malam keluyuran cari uang. Untuk apa? Untuk ngasih makan jasmani anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya. Tetapi lupa kalian beri makan jiwa, hati, tidak apa? Jiwa anak-anak kalian, hati anak-anak kalian, ruh anak-anak kalian lupa kalian kasih makan. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Makanan hati bagi anak-anak kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kenapa anakmu kenapa anakmu tidak kau masukkan pondok? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pesantren? Kenapa anakmu tidak kau ajarkan Quran? Kenapa kau lebih pentingkan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Bukan berarti tidak boleh sekolah SD, tidak boleh sekolah SMP, tidak boleh sekolah SMA. Tidak apa-apa sekolahkan anakmu SD, SMP, SMA. Tetapi agamanya jangan kau belakangi, Al-Qur'annya jangan kau belakangi. Kenapa anakmu tidak mondok? Aduh, saya lebih milih sekolah. Kalau nanti anak saya mondok, bagaimana masa depannya nanti? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kalau anak saya mondok, anak saya jadi ustadz, anak saya jadi Quran, jadi ahli Quran, gimana masa depannya nanti? Gimana nasibnya? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kau lihat zaman sekarang, SD, SMP, SD udah tahu mabok, SD udah tahu melacur, SD udah tahu zina. Itu SD. Bagaimana SMP-nya? Itu SMP. Bagaimana SMA-nya? Saudara-saudara, jangan kau pentingkan pendidikan dunia anak-anakmu, tapi lebih pentingkan pendidikan akhirat anak-anakmu. Didik dengan didikan Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Nanti ini tanggal 13, besok tanggal 14, kau lihat yang paling banyak merayakan Valentine di jalan-jalan, saudara-saudara. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Kristen. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang paling banyak merayakan Valentine di Indonesia adalah anak-anak kita, saudara-saudara, anak-anak Islam, putra-putri Islam, putra-putrimu yang paling banyak merayakan Valentine. Valentine itu adalah harinya orang-orang Romawi. Valentine itu adalah mengenang kematian Santa Valentino atau siapa itu namanya orang-orang Romawi itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti orang Romawi, engkau mengikuti orang Barat, engkau mengikuti orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
memang betul kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la taqumus saah, kata beliau tidak akan terjadi hari kiamat, kata beliau, hatta sehingga kata beliau ta'khuda ummati, umatku itu mengambil jejak, umatku itu mengikuti jejaknya siapa? Jejaknya orang-orang sebelum mereka, jejak orang-orang sebelum mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad. Fakila, kemudian ada di situ salah satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maksudnya apa maksudnya kurun golongan-golongan sebelum mereka itu, apakah mereka ya Rasulullah, kata salah satu sahabat, apakah orang Persia, Warum, dan orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW betul. Nanti ada nanti kiamat tidak akan terjadi, kiamat itu tidak akan datang nanti sebelum umatku itu sampai, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, baik gaya pakaian mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik kau punya anak-anak dengan didikan Nabi Muhammad. Begitu juga ibu-ibu zaman sekarang ini, mereka tahu di mana letak kursi mereka, di mana letak dapur mereka, di mana letak tempat make up mereka, tapi mereka tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan kalian biarkan berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Anak-anak perempuan kalian biarkan telanjang. Anak-anak perempuan kalian biarkan membuka aurat. Saudara-saudara, Hadramaut melahirkan para aulia. Bumi Hadramaut itu melahirkan para wali, melahirkan para aulia, fuqaha, ulama. Kenapa? Itu tidak terlepas dari wanita-wanita yang ada di sana. Bagaimana wanita yang ada di sana? Wanita yang ada di sana seumur hidup mereka cuma keluar 3 kali. Seumur hidup mereka keluar cuma 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika mereka sudah menikah, keluar, diambil oleh suaminya, keluar dari rumahnya. Ketiga, ketika mereka mati, keluar, diantar ke kuburnya. Itu seumur hidup 3 kali mereka keluar rumah. Makanya jangan heran kenapa wanita-wanita di sana melahirkan wali-wali, melahirkan orang-orang soleh, melahirkan wali songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, berasal dari sana. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kesolehan, ketaatan, kezuhudan wanita-wanita yang ada di sana. Oleh karena itu para wanita-wanita, para istri-istri, ibu-ibu, jadikan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Siti Khansa, Siti Mutiyah, wanita-wanita di zaman Nabi, wanita-wanita mulia, jadikan beliau-beliau sebagai uswahmu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, agar kau bisa mendidik anak-anakmu dengan didikan Nabi Muhammad. Insyaallah dengan duduknya kita di sini, Allah kasih kita keberkahan, Allah kasih kita Allah kasih kita maghfirah, Allah kasih kita rahmat. Kita bermalam-malaman di sini untuk Nabi Muhammad. Insyaallah kedua mata kita Allah halalkan kelak di yaumil qiyamah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat saudara-saudara, tidak ada kata capek untuk Nabi, tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Oh, saya bikin maulid ini, aduh bagaimana ini, pusing saya nyari dana. Tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi triliunan itu tidak ada harganya. Kau bikin maulid, kalian nih takmir masjid bikin maulid, jangankan habis 1 triliun, kalian habis 100 triliun, itu murah untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, semua hartanya habis. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai sebelum Sayyidatuna Khadijah meninggal, apa kata beliau? Wahai suamiku, hartaku semua sudah habis. Nanti kalau aku mati nih, kamu butuh uang, kau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kau jual untuk Islam. Sampai segitunya, tidak ada kata mahal. Nah ini kita, kadang untuk Nabi kita capek,
untuk Nabi. Ayo udah kemalaman nih, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi. Aduh mau ngaji, aduh hujan nih, tidak ada kata hujan untuk Nabi Muhammad. Aduh mau pergi maulid jauh, tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Nanti yang jadi banci ente. Untuk Nabi capek, untuk Nabi jauh, tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Pakai gaya-gaya, pakai baju my trip, my adventure, tetapi hadir-hadir di maulid tidak mau, sholat ke masjid tidak mau. Banci itu, bukan laki-laki itu, saudara-saudara. Oleh karena itu sekali lagi, para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik, jadi kalian anak-anak muda yang bagus. Jangan kau ikut orang-orang Yahudi, jangan kau ikut orang-orang Nasrani. Mereka tidak bakal bikin kau baik, mereka tidak bakal bikin kau bagus, mereka bakal bikin kau buruk, mereka bakal bikin kau terjerumus ke dalam kezaliman, terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat. Karena apa, saudara-saudara? Nasib desamu nih, nasib kampungmu semua ini ke depan, nasib masjid ke depan, desamu ke depan, itu tergantung anak-anak muda. Kalau anak-anak mudamu baik, ke depan kampungmu jadi kampung yang baik. Tapi kalau anak-anak mudamu rusak, anak-anak mudamu bangsat, ke depan kampungmu akan jadi kampung yang bangsat. Kalau negara sekarang ini anak-anak mudanya baik, kenal Nabi, ke depan negara ini akan jadi negara yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya judi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya mabuk, ke depan ini negara akan jadi negara bangsat, saudara-saudara. Tetapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan ini negara-negara aman, ini negara jadi negara yang baik, jadi negara yang makmur. Makmur bukan karena pejabatnya, makmur insya Allah karena doa-doa para ulama dan doa para solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa. Kita doakan para ulama kita, para guru-guru, para ulama, para ustadz, para murabbi kita, semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau, karena beliau-beliau pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi. Semoga Allah panjangkan umur-umur beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, sehingga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.